Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, saya Abida Hardelia, NIM 2010524143 dari Teknologi Pendidikan kelas B, ingin mempresentasikan mengenai transformasi digital di perguruan tinggi dalam membentuk kemampuan belajar mandiri. Di sebelumnya, transformasi digital ini merupakan suatu bidang yang mulai merambat ke bidang pendidikan, dan sebagai jenjang yang paling terpengaruhi terhadap transformasi digital ini merupakan jenjang pendidikan tinggi disebabkan oleh karakteristik pelajarnya yang lebih adaptif. Dan pada pendidikan tinggi ini terjadi pengintegrasian teknologi digital dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi, yaitu meliputi dimulai dengan penggunaan alat teknologi dalam penyampaian materi pembelajaran. Kemudian selanjutnya disusul dengan diadakannya situs-situs learning, e-kampus, atau ujian yang berbasis digital. Kemudian dengan adanya digitalisasi di dalam pendidikan tinggi ini membuka ruang gerak yang lebih luas dan fleksibel, sebab mahasiswa lebih dapat mengatur sendiri pembelajarannya akan dilaksanakan kapan dan di mana dan bagaimana itu dapat dilakukan sesuai dengan kesediaan mahasiswa tersebut. Kemudian dengan adanya regulasi mandiri dari siswa tersebut untuk mengatur pembelajarannya, maka diperlukannya skill belajar mandiri dalam pembelajaran menggunakan transformasi digital. Selanjutnya kita akan bahas mengenai transformasi digital. Transformasi digital ini awalnya merupakan suatu term atau istilah yang ada di dunia bisnis. Menurut G. Westman dan McAfee tahun 2011, the use of technology to radically improve performance or reach of enterprise. Jadi di sini istilah transformasi digital dalam dunia bisnis itu dijelaskan sebagai penggunaan teknologi secara masif untuk mengimprove performa dan meraih kesuksesan. Kemudian transformasi digital ini mulai merambat ke berbagai bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan atau bidang pembelajaran. Dan di bidang pembelajaran, transformasi digital ini menciptakan kesempatan kepada hampir seluruh fakultas untuk menawarkan programnya secara online. Didefinisikan sebagai digital transformation of higher education institution is a process of the technological and organizational change primarily caused by the development of digital technology. Jadi di sini digital transformasi ada di pendidikan tinggi merupakan sebuah proses secara teknologikal dan organisasional yang perubahan ini disebabkan terutama oleh perkembangan teknologi. Kemudian melalui digital transformasi, proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara beda yang sebelumnya tidak dapat dilakukan pada proses pembelajaran tradisional. Proses pembelajaran ini mencatut cara pemberian informasi dan juga mencatat performa. Kemudian peserta didik juga dapat mengoptimalkan kesempatan dalam proses belajar berbasis digital tersebut jika mereka dapat memanfaatkan strategi pembelajaran secara efektif. Selanjutnya kita akan membahas mengenai belajar mandiri. Belajar mandiri ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan belajar aktif yang didorong oleh motif untuk menguasai suatu kompetensi dan dibangun dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Belajar mandiri ini merupakan suatu proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau biasa disebut dengan student-centered learning. Kemudian, kemampuan belajar mandiri dapat didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik untuk membuat perencanaan, pengorganisasian, penganalisisan tugas, penentuan tujuan, dan pemantauan perkembangan secara efektif dengan memanfaatkan strategi yang sesuai yang dapat membantu mereka melewati batasan dan mengatasi kesulitan emosional mereka, menyesuaikan diri dalam perubahan lingkungan, memfokuskan diri dan menjaga fokus tersebut dalam proses pembelajaran agar terhindar dari distraksi dan motivasi diri untuk menginisiasi pengerjaan tugas atau proses pembelajaran. Dan penerapan
teknologi transformasi digital ini dalam perguruan tinggi dapat terlihat dalam lingkungan pembelajaran yang didukung oleh teknologi. Dukungan ini dapat berupa digitalisasi materi pembelajaran, layanan akademik, atau kegiatan belajar mengajar, dan lain sebagainya. Pada lingkungan pembelajaran yang didukung oleh teknologi, mahasiswa dapat mengatasi batasan dan masalah pembelajaran yang ada, serta memaksimalkan kesempatan belajar yang ada melalui strategi belajar mandiri. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teknologi intentional learning environment, di mana ini merupakan salah satu dari beberapa bentuk transformasi digital yang ada di perguruan tinggi. Jadi teknologi intentional learning environment atau yang biasa disebut TLE terbagi menjadi 3 tipe. Untuk tipe yang pertama merupakan tipe di mana berupa lingkungan pembelajaran didaktik yang didesain untuk mengajarkan mahasiswa mengenai pengaturan pembelajaran mandiri. Pengaturan pembelajaran mandiri ini dapat dilakukan melalui pretest training ataupun melalui pemberian dorongan dan scaffolding untuk melakukan aktivitas belajar mandiri spesifik. Kemudian ada tipe kedua dari TLE, yaitu merupakan fasilitas tools dalam platform yang harus dicari sendiri oleh mahasiswa dengan tujuan memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran mandiri secara natural. Jadi beda dengan tipe 1 di mana bantuan telah dirancang oleh pihak sekolah, tipe kedua ini merupakan menstimulasi skill belajar mandiri yang lebih natural dengan cara hanya memfasilitasi dan kemudian mahasiswa diminta untuk mencari atau mengeksplorasi tools-tools tersebut. Kemudian tipe yang ketiga merupakan presentasi konten pembelajaran menggunakan komputer. Untuk tipe ketiga ini sebenarnya dapat disederhanakan gitu atau dapat disebut sebenarnya lebih sebagai digitalisasi konten-konten pembelajaran yang tadinya menggunakan media pembelajaran cetak. Kemudian penggunaan TLE ini mengaplikasikan kemampuan belajar mandiri seperti perencanaan, penggunaan strategi, dan pemantauan mandiri. Selanjutnya ada web forum dan ICT platform. Web forum dan ICT platform ini menyediakan akses materi belajar dan course kalender yang sesuai dengan course yang diambil oleh masing-masing mahasiswa. Kemudian mereka juga memberikan fitur berupa notifikasi tugas sehingga peserta didik dapat kemudian membuat perencanaan pelaksanaan tugasnya agar sesuai dengan deadline tugas yang telah diberikan. Kemudian ada web forum yang digunakan untuk berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Di sana mereka bisa saling bertukar pendapat, mengkritik, dan saling memberi saran atas suatu materi pelajaran atau atas dari suatu tugas yang dimilikinya masing-masing. Platform ICT ini meningkatkan aspek kognitif, metakognitif, dan motivasi dalam pembelajaran mandiri yang dilakukan. Kemudian, mahasiswa merasa mereka diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengatur proses pembelajarannya sehingga mereka dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik dan terbiasa untuk melakukan pembelajaran mandiri ketika mereka menggunakan ICT platform dan web forum. Selanjutnya ada e-assessment. E-assessment ini membantu mengatur aspek pragmatis dengan membuka pilihan bagi mahasiswa untuk menentukan sistem penilaian yang mereka inginkan. Di sini mahasiswa dapat memilih format penilaian, subject assessment, kriteria penilaian, waktu dilaksanakannya assessment, dan aksesibilitas hasil penilaian. Dan kemudian kesempatan-kesempatan untuk memilih ini melatih kemampuan regulasi diri dan belajar mandiri sebab mahasiswa harus bertanggung jawab menunjukkan performa terbaiknya karena mereka akan di-assessment menggunakan suatu sistem assessment yang sebelumnya telah mereka tentukan sendiri sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Selanjutnya ada pengukuran dan pembentukan profil belajar mandiri secara online. Jadi pengukuran secara online ini dapat dilakukan dengan menekan frekuensi dan pola perilaku belajar mandiri, contohnya menggunakan perangkat lunak, mouse tracking, dan eye tracking. Kemudian hasil pengukuran online kemampuan belajar mandiri mahasiswa digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan strategi belajar dan membentuk profil dari karakteristik pembelajaran mandiri online oleh mahasiswa. Jadi dalam
dalam melakukan pembelajaran secara mandiri menggunakan platform-platform digital, maka akan ada track record yang terekam, dan track record itu kemudian dapat dianalisis, dapat dijadikan sebagai database untuk melakukan analisis perilaku atau performa siswa dalam selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian dapat dilakukan untuk dijadikan pertimbangan dalam penentuan strategi pembelajaran selanjutnya. Kesimpulan dari artikel ini yaitu transformasi digital dalam dunia pendidikan tinggi dapat berbentuk penggunaan platform ICT, assessment, dan lain sebagainya. Kemudian proses pembelajaran menggunakan teknologi digital membantu pembentukan kemampuan belajar mandiri yang ada pada diri mahasiswa dengan cara memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengatur dan menentukan sendiri proses pembelajarannya. Teknologi digital ini juga dapat digunakan untuk mengukur dan membuat profil perkembangan kemampuan belajar mandiri mahasiswa sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi strategi belajar mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.